Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba membahas mengenai latihan soal barisan dan deret, serta nanti ada yang terakhir materi trigonometri. Kita mulai dengan soal yang pertama. Perhatikan barisan bilangan berikut: negatif 3, negatif 7, negatif 11, dan negatif 15, serta seterusnya ya. Beda dari barisan tersebut adalah, langkah pertama kita harus tahu dulu rumus daripada beda ya. Rumus beda itu UN plus 1 dikurangi dengan UN, atau biasanya lebih mudah suku sesudah nanti dikurangi dengan suku sebelum. Misal kita pilih di sini, kita pilih suku sesudahnya negatif 7, berarti negatif 7 dikurangi dengan suku sebelumnya, kita pilih negatif 3, dikurangi dengan negatif 3. Ini berarti negatif 7 negatif bertemu dengan negatif jadi positif, jadi kita punya bedanya ya negatif 4. Kita masuk soal nomor 2. Diketahui barisan aritmatika negatif 8, negatif 3, 2, 7, 12, dan seterusnya. Yang ditanyakan adalah suku ke-20 atau U20 dari barisan tersebut adalah, langkah pertama kita harus tahu dulu suku pertama. Suku pertama dari barisan tersebut berapa gitu ya. Suku pertamanya kan berarti ini ya, negatif 8. Kemudian setelah itu yang kedua, langkah kedua kita cari bedanya. Beda itu sama seperti tadi, suku sesudah dikurangi suku sebelum. Bisa kita pilih negatif 3 dikurangi dengan suku sebelumnya negatif 8. Jadi negatif 3 ini positif 8. Jadi kita punya bedanya sama dengan 5 ya. Nah, baru langkah ketiga kita cari UN. Karena yang kita cari U20, berarti kita tahu sudah rumusnya. UN sama dengan A plus N dikurangi 1 dikalikan dengan B. Suku pertamanya kita sudah punya negatif 8 ditambah N. Karena yang kita cari U20 ya. Berarti 20 dikurangi 1 dikalikan dengan B. Bedanya adalah 5. So, langkah pertama ini kita biarkan dulu negatif 8, kita kurangi dulu. 20 kurangi 1 jadi 19 dikalikan dengan 5. Ini negatif 8, 19 kali 5 ini 95. 95 dikurangi 8 berarti ini 87 ya. Jadi kita punya suku ke-20 nya adalah 87. Lanjut soal nomor 3. Suatu barisan aritmatika suku pertamanya adalah 7 dan suku ke-14 nya adalah 59. Beda barisan tersebut adalah, berarti yang diketahui di soal adalah suku pertama, berarti A nya adalah 7. Selanjutnya U14 adalah 59, berarti U14 sama dengan 59. Nah, beda yang ditanyakan adalah beda. Kita jabarkan dulu rumus daripada barisan aritmatika atau UN ya. UN itu sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikalikan dengan B. Nah, kita masukkan semua unsur yang diketahui di soal. Pertama A-nya 7, berarti nilai A ini kita ganti dengan 7. Setelah itu ditambah dengan, karena yang diketahui adalah suku ke-14, berarti ini tuh adalah U14. Maka N-nya juga menjadi 14, dikurangi dengan 1, dikalikan dengan B. Di soal diketahui U14-nya adalah 59, berarti ini kita ganti dengan 59. 59 sama dengan 7 ditambah 14, kita kurangi dengan 1, 13, dikalikan dengan B. Kan? Nah, langkah selanjutnya berarti si
7 ini ruas kanan dikurangi 7, maka ruas kiri juga dikurangi 7. Tuh. Sama dengan 13P. Nah, 59 dikurangi 7 berarti 52. 52 sama dengan 13P. Tuh kan? Maka kita punya nilai B-nya adalah 52 dibagi dengan 13. Nah, berapa jawabannya? 4. Jadi kita punya B-nya 4, gitu ya. Oke, lanjut soal nomor 4. Suku ketiga dan suku ke-16 dari barisan aritmatika adalah 13 dan 78. Kemudian suku pertama dan beda dari barisan tersebut secara berturut-turut adalah, oke, kita jabarkan dulu. Diketahui U3 sama dengan 13, berarti U3 sama dengan 13. Lanjut, suku ke-16 berarti U16 sama dengan 78. 78. Yang ditanyakan adalah A atau suku pertama dan beda barisannya. Nah, ingat kita jabarkan dulu rumus daripada barisan aritmatika. UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikalikan dengan B. Kan ya rumusnya. Nah, kita jabarkan dulu yang pertama U3. Nah, berarti U3 itu sama dengan A. A-nya yang ditanyakan, biarkan A, ditambah N kurangi 1, karena yang diketahui adalah U3, berarti 3 dikurangi 1, dikalikan dengan B. Lanjut, nah yang bisa kita jabarkan adalah nilai U3-nya. U3 diketahui di soal adalah 13. Nah, kita jabarkan 13. A-nya kita biarkan, 3 kurangi 1, ini bisa menjadi 2. 2 dikalikan B menjadi 2B. Nah, sekarang Bapak akan tukar posisinya menjadi A ditambah 2B sama dengan 13. Di ruas kanan pindah ke ruas kiri pindah ke ruas kanan ya. Ini sama saja. Nah, ini kita namakan dengan P1. Oke, lanjut. Sekarang kita jabarkan yang U16. U16 berarti A ditambah dengan N, rumusnya itu N, berarti karena ini 16 dikurangi 1 dikalikan dengan B, itu kan? Di soal diketahui U16 nya adalah 78. Nah, kita ganti dengan 78. A nya biarkan A ditambah dengan 16 kurangi 1 berarti menjadi 15B. Nah, kita tukar lagi posisinya biar lebih mudah dan lebih enak dilihatnya, berarti ruas kanan pindah ke ruas kiri, A ditambah 15B. Nah, begitupun yang ruas kiri pindah ke ruas kanan 78. Nah, ini kita namakan dengan P2. Nah, akhirnya kita punya dua persamaan, P1 dan P2. Nah, ingat, kita sudah belajar ada materi SPLDV. Nah, berarti ada dua variabel yang diketahui, ada variabel A dan variabel B. Kita tulis persamaan yang pertama, A ditambah dengan kita tulis persamaan yang kedua dulu yang lebih besar ya. Nah, A ditambah dengan 15B sama dengan 78. Persamaan yang kedua, A ditambah dengan 2B sama dengan 13. Nah, ini kita kurangi kayak gitu. A dikurangi dengan A, ini 0 kan hasilnya, 15B dikurangi 2B berarti menjadi 13B. 78 kurangi 13, 8 kurangi 35, 7 kurangi 1, 6. Jadi B-nya itu sama dengan 65 dibagi dengan 13. Nah, 13 kali berapa yang hasilnya 5 ya. Yang hasilnya 65 ya, berarti B-nya kita ketahui adalah 5 ya. Oke, kita sudah gunakan metode eliminasi ya. Ingat, ini adalah metode eliminasi. Kita menghilangkan A-nya, eliminasi A. Nah, selanjutnya berarti kita sudah ketahui nilai A, kita substitusi. Substitusi B sama dengan 5. Nah, berarti kita ambil persamaan yang mudah aja. Yang mudah adalah persamaan yang pertama, P1. Ya. Berarti A ditambah 2B sama dengan 13.
A-nya yang kita cari ditambah dengan 2B, berarti 2 kalikan B. B-nya sudah kita ketahui 5, sama dengan 13. Nah, kita pindah ke sini, berarti A ditambah 10 sama dengan 13. Maka nilai A-nya itu akan sama dengan 13 dikurangi 10. Kita punya A-nya sama dengan 3. Nah, oke. Jadi B-nya sudah kita punya 5, A-nya 3. Tuh. Oke, lanjut nomor 5. Dari deret aritmatika negatif 3, 2, 7, dan seterusnya sampai dengan U12 ya. Jumlah 10 bilangan tersebut adalah, ingat, ini adalah konsep deret. Di deret itu, pertama sama seperti barisan, ada yang diketahui dengan A atau suku pertama. Nah, kita lihat suku pertamanya adalah negatif 3. Lanjut, kita cari B atau bedanya. Bedanya itu kan suku sesudah dikurangi dengan suku sebelum. Nah, berarti kita pilih misalkan sesudahnya itu adalah 2, dikurangi suku sebelumnya adalah negatif 3. Berarti 2, negatif ke negatif jadi positif, 2 tambah 3 sama dengan 5. Sama dengan 5. Nah, jadi kita sudah punya B-nya 5, A-nya negatif 3. Ya, kita tinggal pakai rumus daripada deretnya. Ingat, deret itu rumusnya adalah Sn. Sn sama dengan N per 2 dikalikan A ditambah, N per 2 dikalikan dengan 2A ditambah dengan N dikurangi 1 dikalikan dengan B. Kan? Nah, karena yang kita cari adalah jumlah 10 bilangan tersebut. Nah, berarti S10 yang kita cari. S10 sama dengan N-nya berarti diganti dengan 10. 10 dibagi dengan 2. Dikalikan dengan 2 kali A. A-nya sudah kita cari, negatif 3. Ditambah dengan N-1. Karena yang kita cari suku 10 atau jumlah 10 suku pertama, berarti 10 dikurangi 1. Dikalikan dengan B. B-nya sudah kita cari 5. Maka kita punya 10 bagi 2, 5. Ini dikalikan dengan 2 kali negatif 3, negatif 6. Ditambah 10 kurangi 1, 9. Dikalikan dengan B. Oh, B-nya sudah kita cari ya tadi. B-nya ada 5, B-nya 5. Jadi 9 kali 5. Gini. Oke. Nah, berarti yang mana yang didahulukan operasinya? Ya, berarti yang didahulukan operasinya adalah ini dulu nih, kali dulu. 9 kali 5 berarti 45. Nah, berarti 5 dikalikan min 6 ditambah 45, ini adalah 39. Nah, 39 kali 5, ini sama saja dengan 200 kali 5, 40 kali 5, 40 kali 5 200 dikurangi 5, 195. Nah, jadi kita punya S10-nya itu atau jumlah 10 suku pertama adalah 195.